pertama kali masuk tuh lihat kampusnya bagus, bersih, alhamdulillah, nyaman gitu Bu. Bentuk dari segi bentuknya tuh Bu, jadi nggak capek kita jauh-jauh jalan Bu. Mungkin ya sebanyak itu di Pekanbaru juga ada kampus gitu ya, mungkin di daerah lain juga kampus. Nah tapi karena kita tadi sudah mendengar cerita mercu ini seperti apa gitu ya, makanya ya nomor satu ya, alhamdulillah, masya Allah. Nah jadi dengan itu sudah tertarik orang tua ya, tidak ragu lagi karena sudah memang bukan hanya sekedar informasi tapi keluarga tadi sudah merasakan ikut kuliah di sini langsung gitu ya. Sudah cerita prodi kebidanan mercu ini begini loh, bagus, fasilitasnya bagus, pembelajarannya bagus, mengutamakan mutu, banyak ceritanya yang didapatkan dari orang tua kan. Mercu Bakti Jaya, PTS favorit bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MCB Lover semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini kita di podcast Mercu Bakti Jaya, edukasi, inspirasi, dan motivasi ya. Kali ini kita akan belak-belakan membahas salah satu prodi yang ada di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Prodi apakah itu? Prodi D3 Kebidanan. Bagaimana sih prodi D3 Kebidanan ini di mata mahasiswanya gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya, ini bincang-bincang dengan salah satu alumni kita yang baru menyelesaikan di program studi 3 Kebidanan. Seperti apa dia dulu masuk ke mercu, kenapa memilih mercu gitu ya. Nah ini kita akan belak-belakan berbincang-bincang dengan. Nah kita langsung saja ya perkenalkan alumni kita. Selamat datang Hesti. Iya Bu, selamat datang. Hai, MCB Lover ya. Oke Hesti, sehat Hes? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, gimana sekarang aktivitas Hesti ini? Sekarang Sudah jadi alumni sekarang kan? ya udah kerja sekarang Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baru kemarin setelah lulus uji kompetensi langsung bekerja gitu ya. Alhamdulillah sekian, masya Allah. Nah Hes, ibu ini ingin mau tanya-tanya ini mengenai prodi D3 Kebidanan khususnya ya. Karena Hesti ini di satu alumni kita kemarin itu yang prestasinya ada akademik dan akademik ya, di peringkat pertama ya. Nah ini kita mau tanya-tanya banyak dengan Hesti nanti ya. Oke, Hesti asalnya mana Hes? Mesti asalnya dari luar pulau Sumatera Barat Bu. Bukan orang Padang berarti ya, bukan orang Sumatera Barat ya. Pastinya Bu. Lumayan jauh. Di mana itu Hes? Di Sungai Guntung Bu. Kayaknya Sungai Guntung berarti masuk daerah Riau, tapi dekat dengan Kepri sih Bu, dekat-dekat Batam Pulau Riau. Oke. Ya, ini kita mau tahu, mungkin si Lover nanti ingin tahu nih kenapa sih dari luar Sumatera kok bisa kuliah di mercu ya, di kebidanan mercu. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik Stikes Mercu Bakti Jaya Padang ini, khususnya prodi D3 Kebidanan bagi seorang Hesti gitu ya, yang di jauh-jauh sana bisa kuliah di sini. Nah, oke. Nah, ngomong nih Bu, mau tahu nih Hesti waktu itu memang minatnya di jadi bidan ini atau memang ada keinginan atau cita-cita yang lain, atau mungkin ada orang tuanya barangkali yang ingin, atau dari Hesti sendiri gitu? Gimana? Coba. Baik Bu, kalau dari Hesti, cita-cita Hesti dulu banyak Bu. Pengen jadi guru, pengen jadi atlet. Udah niat Bu, udah jadi bidan. Alhamdulillah ya, kalau kita sudah melangkah itu memang kita nggak usah setengah-tengah ya. Nah jadi gimana ini? Memang banyak cita-citanya salah satunya jadi bidan gitu ya. Nah ada restu dari orang tua juga barangkali untuk jadi bidan ini dorongannya? Dorongannya sangat kuat Bu. Memang orang tua yang pengen mesti jadi bidan. Nggak cerita nih Hes gitu ya. Nah akhirnya kenapa sih akhirnya melirik mercu nih, khususnya prodi D3 Kebidanan? Nah tadi karena orang tua nih kan niatnya memang Hesti itu berharap di bidang kesehatan. Nah Hesti kan udah karena mungkin sayang karena orang tua gitu ya,
mewujudkan mimpi dan harapan orang tua tadi. Akhirnya Hesti, nah gimana akhirnya kok bisa mercu ini Hesti kenal gitu ya? Kebetulan Bu, dari keluarga di kampung itu Bu ada kuliah di Mercu Bu. Oh gitu, berarti ada juga keluarga yang Iya. kuliah di Mercu gitu ya? Kebetulan bedanya cuma 1 tahun umur kami. Teman ya, teman, tapi masih keluarga ya? Iya, keluarga jadinya kalau di kampung bukan Iya. di kampung, Iya. bilangnya keluarga. Gitu ya. Oke, terus Itu apa yang informasi yang Hesti dapat? Oke. Orang tua yang gigi bertanya Bu, Iya, iya. ke keluarga itu Bu, tanyanya gimana kuliah, gimana letak apa? Kalau di sini? Oh, alamatnya di Alamatnya. mana, lokasinya di mana gitu ya. Mungkin udah apa namanya, orang tua sudah apa nih ya, karena ini ada dari satu kampung ini ada di bidang kesehatan, dia tanya, oh kebetulan ada mercu gitu ya, ditanya lah seperti apa mercu ini ya. Nah artinya memang dari informasi dari keluarga juga ya yang sudah merasakan secara Iya. langsung bagaimana kuliah di mercu, sehingga adalah ketertarikan orang tua disampaikan ke Hesti itu Iya. kali ya Hesti ya. Nah ya, jadi akhirnya Hesti memilih mercu. Iya betul sekali Bu. Langsung mendaftar waktu itu ya? Iya Bu, seminggu setelah UN Bu kan minta surat keterangan lulus. Karena orang tua kan harap sekali nih ya. Nah, kebetulan ada karena bagus pula lagi ya. Nah mungkin yang disampaikan tentu prestasi-prestasi gitu ya, bagaimana fasilitas kampus. Nah kalau nggak mungkin ya sebanyak itu di Pekanbaru juga ada Iya. kampus gitu ya. Banyak. Mungkin di daerah lain juga kampus. Nah tapi karena mungkin tadi sudah mendengar cerita mercu ini seperti apa gitu ya, makanya ya nomor 1 ya, alhamdulillah, masya Allah. Nah jadi dengan itu sudah tertarik orang tua ya, tidak ragu lagi karena sudah memang bukan hanya sekedar informasi, tapi keluarga tadi sudah merasakan ikut kuliah di sini langsung gitu ya, berbagi cerita. Oke Hesti, alhamdulillah ya, insya Allah Hesti tidak salah pilih ya Hesti ya, kenapa kuliah di sini. Nah setelah Hesti bergabung itu kan tadi cerita baru nih pengalaman dari keluarganya, kalau prodi di kebidanan mercu ini begini loh, bagus, fasilitasnya bagus, pembelajarannya bagus, mengutamakan mutu, banyak ceritanya yang Hesti dapatkan dari orang tua kan. Nah sehingga tertarik. Nah setelah bergabung sendiri jadi mahasiswa di mercu, nah apakah yang Hesti dengar tadi atau yang mendapatkan informasi tadi sesuai nggak dengan kenyataannya gitu? Jadi kita belak-belakan aja gimana sih pandangan mercu ini menurut Hesti dulu sebagai calon mahasiswa dan setelah jadi mahasiswa. Jadi sekarang udah alumni nih, bebas kita tanya-tanya ya masih lover. Oke. Pada waktu baru pertama kali masuk tuh gue lihat kampusnya bagus, Bu, bersih, Alhamdulillah. nyaman gitu Bu. Bentuk dari segi bentuknya tuh Bu, jadi nggak capek kita jauh-jauh jalan Bu. Jadinya gimana? Begitulah Efektif lah ya, gitu ya. Ini andalan tergendung ini tidak terlalu jauh, gitu ya. Kemudian juga bersih, gitu ya. Memang mencerminkan seperti apa kesehatan, gitu ya. Bersih, gitu ya. Apalagi yang Hesti kesan pertama Hesti waktu di prodi D3 kebidanan itu. Fasilitasnya Bu memadai juga, pembelajarannya, dosen-dosennya ramah-ramah. Alhamdulillah ya. Nggak takut karena Cantik juga semua. nggak karena itu ya, nggak karena nanti nilainya supaya bagus ya, karena nggak ada hubungan ya kalau ini Bu. Oke Hesti, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa ini menjadi inspirasi mungkin buat MCB Lover nantinya nih yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi bisa terinspirasi dengan cerita Hesti, kita berlapan Hesti sendiri. Ya mudah-mudahan berarti yang informasi yang didengar dengan setelah masuk jadi mahasiswa itu tidak berbeda ya Hesti ya. Sama. Yang mudah-mudahan prodi D3 kebidanan ini bisa nanti lebih meningkatkan mutunya lagi, lebih baik lagi sehingga menghasilkan lulusan yang memang berkualitas ya. Nah, sekarang Hesti kan udah jadi alumni nih, ya. Nah, bagaimana penilaian Hesti sendiri lagi ulang lagi nih mungkin proses belajarnya
sesuai nggak dengan kurikulum yang capaian pembelajaran kita, misalnya praktikumnya gitu, apanya gitu. Pada SD sendiri karena kita bidan ini kan prakteknya lebih banyak daripada teori. 60% kita itu lebih banyak praktek. Nah, bagaimana yang Hesti rasakan? Labornya sesuai nggak gitu? Dibimbing apa nanti atau bagaimana? Coba. Mulai dari awal sih Bu, memang udah bagus pembelajarannya dari mercu ini Bu. Kagum juga istilahnya Bu. Nggak beda jauh dari SMA Hesti dulu, walaupun terpelosok ya. Dari segi pembelajarannya sesuai lah Bu, sama prakteknya juga di lapangan. Dosen-dosennya membimbing kami juga, baik di labor maupun di lapangan, sesuai sama. Nah, jadi memang memang sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Memang dibimbing ya Hesti, tidak diapakan aja ya. Artinya memang praktikum itu yang lebih diutamakan nanti tentunya setelah mendapatkan teori-teori di kelasnya ya. Oke, jadi dengan itu ya fasilitasnya mungkin yang mendukung di segi pembelajarannya juga ya guys ya, labornya, karena itu kita berhubungan dengan praktek ini ya, labornya, alat-alat labornya, sehingga nanti setelah turun ke lapangan, nah sekarang pasti kan turun ke lapangan ini, jadi nggak bingung lagi ya, karena sudah dilihat dan dicoba karena waktu di labor sudah berpraktek, jadi baik itu mungkin jenis alat atau apa udah tahu ya guys ya. Alhamdulillah. Cuman kadang antara nggak diulang ada yang lupa 1-2, jadi perlu belajar lagi. Nah, keterampilan itu harus sering dicoba ya, karena kalau tanpa latihan maka kita tidak akan terampil ya. Oke Hesti, super sekali Hesti. Nah, mungkin ini pengalaman Hesti yang paling berkesan nih Bu, mau tanya apa kira-kira pengalaman Hesti yang paling berkesan waktu jadi mahasiswa, yang mungkin ini kesan pertama. Kalau Ibu ini berbagi cerita kita ya, kalau Ibu dulu waktu jadi mahasiswa itu yang paling berkesan itu saat praktikum ya, ketika Ibu mampu melakukan praktikum dulu ke Pantong. Nah setelah itu angkat teman injeksi dulu ya, karena waktu di mata kuliah KDPK injeksi. Nah ketika berhasil melakukan injeksi tersebut bukan lagi ke Pantong, itu luar biasa gitu ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau Hesti gimana? Apa pengalaman Hesti yang mungkin berkesan sebagai mahasiswa yang susah Hesti apakan, maksudnya yang terharu gitu Hesti gitu? Mungkin kalau di akademik atau praktik? Ya boleh yang praktik aja ya. Gimana Hesti? Pada saat praktik ini injeksi juga Bu. Kita kan ada skin test Bu yang di bawah kulit dilakukan sama teman Bu. Ya. Kebetulan Hesti pada waktu itu ujian pertama sama satu kelompok teman-teman. Kebetulan Hesti berhasil, kebetulan pada waktu itu pembimbingnya Bu Vita kalau nggak salah Bu. Oh, Bu Vita. Berhasil Hesti ya, senang ya, ada kepuasan tersendiriannya. Nah itu berkat memang sungguh-sungguh belajar ya, walaupun tadinya mungkin jurusan Hesti IPS gitu ya, minder dengan anak IPA ya, kalau anak IPA banget loh Bu, sampai insecure kadang. Mungkin jadinya jadi pendiam, mungkin itu jadi diam, antara nggak tahu kita apa-apa Bu ya, jadi diam, jadi kelas pada waktu itu. Tapi lama-kelamaan antara bergaul sama kawan-kawan yang aktif, Hesti sering duduk di depan, Hesti dulu. Nah itu intinya berarti ya, rajin, nah selalu tidak mudah putus asa ya Hesti ya, kemudian selalu berusaha. Nah mungkin yang tadinya mungkin minder termotivasi Hesti jadinya kan, orang ini jurusan IPA, mungkin kita jurusan IPS, berarti belajar lebih ekstra ya Hesti ya. Nah ketika mampu nanti mempraktekkan seperti itu yang paling berkesan pada Hesti ya. Nah mungkin ada hal lain mungkin yang membuat Hesti pernah down atau putus asa, ini nggak bisa lagi ini, atau ada keinginan berhenti aja lagi, pernah nggak seperti itu jadi mahasiswa? Karena kan jadi mahasiswa ini kan nggak selalu mulus ya guys ya. Nah, karena mahasiswa itu banyak
apa namanya, kerikil-kerikil atau batu sandungan ujiannya, baik itu mungkin teman ya dalam belajar, dengan mungkin menemui dosen atau bagaimana, atau gimana pengalaman Hesti? Mungkin kalau mahasiswa kesehatan mungkin sering kan Bu ya. Kenapa Bu? Karena ini Bu, tugas kita setiap hari ada. Entah bikin laporan, makalah, atau PowerPoint untuk dipresentasikan besok. Kita perlu belajar lagi, terus perlu cari bahan-bahan. Sedangkan waktu kadang cuma 1 hari. Mungkin untuk mahasiswa kesehatan itu sudah biasa ya. Oke, nah kira-kira apa yang membangkitkan motivasi Hesti lagi supaya akhirnya Hesti naik lagi nih apanya gitu ya, semangat lagi gitu, muncul lagi percaya dirinya setelah down seperti itu? Karena itu tadi nggak sekali 2 kali datang perasaan itu, bahkan mungkin karena jurusannya IPS, tambah minder lagi ya, ini mungkin karena kita nggak usi IPA nih, masuk sini terasa betul berbeda gitu ya. Nah, apa yang membuat Hesti semangat lagi? Ya mungkin ingat orang tua Bu ya. Orang tua, kalau kita capek pasti orang tua lebih capek juga Bu, lebih capek dari kita. Jadi kadang bisa mikir orang tua lebih capek dari kita, masa kita cuma kuliah aja capek. Ya Hesti jalani aja, ikuti aja prosesnya Bu, nanti pun bakal berlalu. Ya, berarti motivasi terbesar Hesti itu adalah orang tua ya. Ini buat MCB Lovers ini nanti ya, kalau ini melanjutkan ke perguruan tinggi itu, kita motivasi kita yang pertama itu kan memang orang tua. Karena dengan membahagiakan orang tua tadi itu luar biasa yang kita dapatkan ya. Insya Allah itu akan dimudahkan segala urusan kita ya Hesti ya. Ya, yang mudah-mudahan ini dapat menginspirasi MCB Lovers yang apalagi khusus adik-adik mungkin yang ingin melanjutkan di bidang kesehatan ini ya, karena memang kuliah itu tidak ada yang mulus saja ya, saya butuh perjuangan, kerja keras gitu ya. Nah, itulah motivasi pertama itu adalah orang tua ya. Nah, luar biasa Hesti jadi anak, mudah-mudahan ini ya memperlancar jalan Hesti nanti ke menuju sukses ya Hes ya. Nah, oke Hes. Nah, ini ada lagi nih ya, trik yang mau bertanya lagi. Hesti, ini yang kita tahu setiap semesternya itu IPK-nya selalu yang tertinggi nih, ya kan? Nah, setiap semester 1 sampai semester 6 itu IPK Hesti yang paling tertinggi. Nah, bahkan waktu wisuda kemarin, nah Hesti juga memperoleh dua-duanya, prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, Hesti juga yang paling tertinggi. Nah, kira-kira bisa berbagi nggak nih dengan MCB Lover nih, apa trik atau cara yang Hesti lakukan dalam belajar ini supaya bisa nilainya seperti itu bagus terus ini? Nah, karena tadi Hesti sudah berbagi nih, karena tidak selalu mood kita itu baik gitu jadi mahasiswa gitu ya. Nah, apa yang memotivasi di prodi ketika kebidanan ini Hesti seperti itu? Nah, pada penasaran nggak nih trik-trik dari Hesti? Ya, tentunya penasaran ya, karena ini orang kenal mercu ini dia disiplinnya cukup tinggi gitu ya. Karena dia mengutamakan mutu tadi dan kualitas, tentu memang belajarnya itu lebih ekstra ya Hes ya. Nah, kalau dibagi trik-trik dan caranya nih Hes ke MCB Lover. Kasih tahu nggak ya? Kalau Hesti sih simpel aja Bu. Kalau pertama-tama tuh niat dalam diri Bu. Kita kalau mau meraih sesuatu itu ya harus berusaha. Dimulai dengan niat dulu, baru berusaha. Jangan lupa berdoa. Itu kalau Hesti cuma itu, berniat, usaha itu aja Bu. Yang penting mau terus mencoba ya. Mencoba. Gagal ya ulang lagi. Nah, ini kebanyakan kita kan seringnya setelah dicoba gagal sekali nggak mau mencoba lagi ya. Berarti memang niat tadi ya, niatnya tadi itu ingin membahagiakan orang tua, mencapai mimpi dan harapan orang tua. Akhirnya apapun yang Hesti nanti temui kendala, Hesti selalu berusaha kembali gitu ya. Jadi trik belajarnya tadi itu tadi ya, yang kuncinya, yang motivasinya, keinginan dulu ya. Benar juga sebenarnya, kalau kita mau minum aja kalau nggak ada keinginan kita lakukan nggak bisa minum ya. Gimana pula mau minum ya kalau kita nggak mau mengambil gelas atau menuangkan ke mulut kita, nggak aja minum. Istilahnya seperti itu ya. Jadi intinya
memang motivasi tadi ya, ada keinginan niat tadi untuk belajar, jadi selalu mencoba. Oke, Hes. Nah, ini Ibu mau tahu nih, ya, kalau untuk dari segi IPK setiap semester selalu paling tinggi. Nah, ya, jadi ini kita mau tahu juga nih prestasi non akademik ST juga tadi setelah dikumpulkan kemarin dari nilai SKPI-nya ya, surat keterangan pendamping ijazah itu skornya ST juga yang paling tinggi gitu ya. Nah, berarti aktif juga ST di non akademik. Nah, ini seperti apa kegiatan-kegiatan yang ST sebagai mahasiswa? Kebetulan Bu, dari tingkat 1 ST udah mengikuti ekstrakurikuler. ST sukanya di olahraga. Jadi kebetulan waktu tingkat 1 juga ST belum ada ikut di organisasi Bu. Jadi ST masuk organisasi tingkat 2. Jadi ST ada ikut lomba UKM. Kebetulan ST juara 1 UKM ganda putih Bu ya. Lombanya cuman se-UKM aja. Terus tuh ST ikut lomba catur pernah di UPI, tapi belum menang. Voli gitu, voli dimenang. Ada berbagai lomba yang diikuti, ada yang memang namanya lomba ya, tapi selalu aktif ya Hes ya gitu ya. Nah, apa manfaat yang Hesti rasakan? Yang awalnya tingkat 1 kan Hesti nggak mau berorganisasi, fokus belajar saja gitu, sehingga nanti memang ada keinginan Hesti untuk ingin berorganisasi, aktif di non akademik gitu ya. Apa yang terpikir sama Hesti saat itu? Karena kan Esti bilang kan di D3 kebidanan itu waktu belajarnya kan karena akademik kan cuma 3 tahun ya Hes ya. Nah itu kan cukup pendek ya. Nah apa yang membuat Esti bisa menyeimbangkan antara akademik dan non akademiknya? Ya mungkin pertama Esti mikir Bu, kerja nih nggak dari nilai aja. Betul sekali. Dari soft skill ya, soft skillnya perlu. Jadi Esti berusaha Bu ikut-ikut kegiatan yang ada di kampus, mulai dari itu ada saran mungkin dari dosennya atau keinginan Esti? Ada. Kebetulan saran yang dikasih ke Esti itu kebetulan dari Esti Ibu sendiri. Kebetulan ya, dengan cara sendiri. Oke, Hesti ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ada manfaat tersendiri nggak yang dirasakan sama Hesti akademik? Sekarang kan udah jadi alumni nih. Nah, di D3 kebidanan Hesti dulu fokusnya kan belajarnya tingkat 1. Nah sekarang udah aktif di non akademiknya. Nah jadi ada manfaat tersendiri nggak? Ada Bu. Rasanya tuh lebih senang aja gitu Bu. Terus berbicara di depan orang tuh sudah berani. Sudah berani. Dulu masih malu-malu. Mulai ada peningkatan gitu loh Bu, dari dalam diri kita gitu, karena ikut non akademik. Lebih ini Bu pergaulannya banyak teman jadi gitu Bu. Alhamdulillah ya. Nah, oke, banyak sekali ya yang sudah kita bincang-bincangkan nih ya, Hes ya. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi Sebilover di sana ya. Ya ini walaupun anak daerah ini pergi ke Kota Padang, tapi alhamdulillah sukses. Yang sekarang sudah bekerja, alhamdulillah ya, Hes. Ya, lulus hukum dan tamat tepat pada waktunya, mendapatkan prestasi yang luar biasa, baik itu di akademik maupun non akademik Sebilover. Ini patut ditiru nih, Hesti ya. Oke, Hesti, ini seru sekali. Jadi kesimpulannya ini, Hes, ya. Jadi sekarang kan Hesti sudah jadi alumni nih, udah tamat. Nah, seperti apa sih menurut Hesti D3 Kebidanan Stikes Mercubuaya Padang ini setelah Hesti menempuh jenjang pendidikan selama lebih kurang 3 tahun? Kalau di D3 Kebidanan Bu ya menurut Esti perfect Bu. Perfect banget, perfect ya. Iya Bu, nggak bisa diungkapkan sampai Bu.
Oh, perfectnya itu dari segi apanya sih? Ini karena perfect ini. Kalau perfect itu udah sempurna ya, menurut Hesti gitu ya. Nah, perfectnya itu gimana gitu? Karena Hesti memang sekarang sudah alumni, langsung dengan percaya diri sudah bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat atau bagaimana gitu ya, yang perfect dari kebidanan itu. Dari ini Bu, dari pembelajarannya maupun dari praktiknya Bu. Memang dari dosennya itu Bu mendorong kami itu untuk harus bisa gitu Bu. Jadi besok pada waktu kita sudah lulus, jadi bisa mengaplikasikannya ke pasien. Kan kalau kemarin tuh ke kantong tuh jadinya masih ragu-ragu. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang lain mungkin udah banyak yang bekerja, mungkin sama yang mereka rasakan seperti Hesti. Oke, alhamdulillah ya Hes ya. Jadi luar biasa ya, prodi D3 Kebidanan Stikes Mercubuan Jaya Padang itu memang mempersiapkan lulusan-lulusannya yang siap pakai di masyarakat ya Hes ya. Jadi mudah-mudahan ini Hesti selalu memberikan masukan-masukan untuk prodi D3 Kebidanan agar lebih baik dan lebih baik lagi ya. Sehingga memang tidak hanya nih dari Sumatera Barat aja, luar Sumatera Barat mercu itu dikenal oleh orang dengan mutunya gitu ya, dengan yang fasilitasnya semuanya yang menjadi salah satu perguruan tinggi yang luar biasa gitu ya Hesnya. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi Inspirator semuanya, sehingga memang yang tadinya ragu-ragu mungkin nggak tahu nih, kita sudah akan bahas ini bagaimana dosennya gitu ya, bagaimana fasilitasnya, pembelajarannya, dan yang dirasakan manfaatnya sendiri oleh Hesti ya Hes ya. Ada pesan-pesan tersendiri mungkin Hes? Sedikit mungkin Bu. Kalau udah masuk di mercu pokoknya nggak bakal rugi lah. Kalau sudah masuk di prodi D3 Kebidanan, insya Allah nggak bakalan rugi kan Hesti ya. Jadi memang kita dengar selama ini alhamdulillah bahwa alumni yang sudah tamat dari prodi D3 Kebidanan Stikes Mercubuan Jaya Padang ini setelah tamat itu rata-rata itu bekerja semuanya ya. Nah, lapangan pekerjaan itu sendiri tentu banyak ya Hes ya. Karena sekarang itu di zaman milenial ya. Nah, ini kita banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan ya Hes. Oke Hes, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, sudah meluangkan waktunya tadi malam begadang karena ada pasien 2 orang partus gitu ya. Nah, bisa menyempatkan dirinya ke sini di sela-sela kesibukannya, sudah berbagi dengan kita semua MCB Lover bagaimana dulu Hesti bergabung di mercu gitu ya, dapatkan informasi dan tahuannya prodi D3 Kebidanan Stikes Mercubuan Jaya Padang ini, sehingga memang setelah kuliah di sini ada kesenangan tersendiri dan kepuasan dan tamat pada waktunya ya. Itu ya, tidak pernah rugi tadi ya Hes ya. Kalau sudah bergabung di Stikes Mercubuan Jaya Padang prodi D3 Kebidanan gitu ya Hes, tidak akan rugi. Nah ya sekali. Oke, MCB Lover, demikian saja mungkin bincang-bincang kita kali ini dengan bintang tamu kita kali ini yang super sekali. Ini meminta jadwalnya sudah sudah beberapa kali ya, tapi ada terus karena alhamdulillah ada pasien banyak pasien, jadi akhirnya baru sekarang. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat tayangan kita ini bagi MCB Lover di luar sana ya. Silakan adik-adik yang ingin bergabung di prodi D3 Kebidanan Stikes Mercubuan Jaya Padang, tidak akan rugi kata Hesti tadi ya. Yuk ya, mari bergabung dengan kita ya. Tunggu berikutnya tayangan podcast Mercubuan Jaya Padang, edukasi, inspirasi, motivasi. Nah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stikes Mercubuan